Salam revolusi. Satu komando. Satu komando. Satu komando. KBB. 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 Papua. 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 Oke. Pernyataan sikap dalam rangka peringatan New York Agreement 1962 dan rasisme. Hari ini 15 Agustus 2024, tepat 62 tahun yang lalu, di markas besar PBB New York, kekuatan kolonial Belanda dan Indonesia di bawah desakan imperialis Amerika Serikat menandatangani kesepakatan yang menentukan nasib wilayah West Papua yang diperebutkan. Perjanjian New York ini dibuat secara sepihak tanpa melibatkan bangsa Papua yang setahun sebelumnya pada 1 Desember 1961 telah mengeluarkan manifesto untuk merdeka dan berdiri sendiri sebagai sebuah bangsa dan negara. Ketidaklibatkan bangsa Papua dalam perjanjian ini didasarkan pada pandangan rasis bahwa orang Papua dianggap masih primitif dan terbelakang. Perjanjian New York mengatur masa depan wilayah West Papua dalam 29 pasal, di mana pasal 14 sampai 21 secara khusus mengatur tentang penentuan nasib sendiri atau self-determination yang seharusnya didasarkan pada praktek hukum internasional, yaitu satu orang satu suara atau one man one vote. Pasal 22 dan pasal 12 dan 13 mengatur transfer administrasi dari Badan Pemerintahan Sementara PBB atau UNTEA kepada kolonial Indonesia. Setelah transfer administrasi atau aneksasi yang dilakukan pada 1 Mei 1963, Indonesia mendapat tanggung jawab untuk mempersiapkan pelaksanaan penentuan nasib pembangunan di Papua selama 6 sampai 7 tahun. Namun Indonesia menjalankan kesepakatan sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian New York. Sebaliknya, Indonesia melakukan pengkondisian wilayah melalui berbagai operasi militer pada 1969 melalui PEPERA atau Penentuan Pendapat Rakyat. Tepat pada 7 April 1967, Freeport, perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika Serikat, telah mendatangani kontrak karya pertamanya dengan pemerintah Indonesia secara ilegal. Indonesia merekayasa mandat perjanjian New York terkait penentuan nasib sendiri melalui PEPERA 1949. Dari sekitar 809.337 rakyat West Papua yang memiliki hak suara hanya sekitar 1.026 orang yang dipilih dan dikarantina, dan hanya 175 orang yang dipaksa memilih bergabung di Indonesia di bawah tolongan senjata. Dalam laporan Indonesia ke PBB, alasan yang dikemukakan adalah untuk memperoleh dukungan internasional atas penjajahan West Papua. Hari ini, bangsa Papua memperingati 62 tahun penjajah oleh kolonial Indonesia di atas tanah kami. Sementara Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-79 dengan semangat menjajah Papua. Indonesia pada satu sisi mengklaim sebagai negara anti kolonial, di sisi lain turut berperan aktif dalam merampas hak bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri. Otonomi khusus atau OTSUS, pemekaran wilayah, dan segala bentuk eksploitasi yang dipaksakan secara brutal di tanah Papua merupakan kelanjutan dari kolonialisme yang rasis yang telah dimulai sejak Komando Trikora tahun 1961, Perjanjian New York 1962 dan PEPERA 1969. Kolonialisme Indonesia yang penuh dengan rasisme telah mengakibatkan jumlah penduduk asli Papua tersisa hanya 2.971.340 jiwa dari 5,4 juta total penduduk di tanah Papua. Menurut data BPS 2022, tidak ada peningkatan populasi seperti tetangga kami di PNG yang telah mencapai 17 juta penduduk asli. Bahkan lebih tragis, jumlah orang asli Papua, jumlah non Papua kini lebih besar dengan laju pertumbuhan pendatang baru sebesar 6,39% per tahun di 6 provinsi dari hasil pemekaran. Kemiskinan dan tingkat harapan hidup orang Papua yang rendah terus menempatkan kami di urutan pertama dalam indikator-indikator negatif di Indonesia. Sementara itu, dari kota hingga ke kampung kami
Magis. Dari 34,3 juta hektar hutan primer di Tanah Papua sudah 7.900 hektar yang hilang antara tahun 2021 sampai 2022. Kolonialisme yang penuh dengan militeristik terus memasifkan invasi di seluruh Tanah Papua. Tujuannya adalah untuk mengamankan bisnis militer dan investasi yang dilancarkan. Operasi militer kolonial Indonesia telah menyebabkan 76.919 pengungsi di 7 daerah. Memaksa mereka meninggalkan kampung halaman dan hidup dalam ketidakpastian. Solusi damai dan jeda kemanusiaan yang disusulkan oleh Dewan Gereja Papua dan ULMP United Liberation for West Papua ditolak oleh Jakarta yang lebih memilih operasi berdarah. Bagi pemerintah kolonial Indonesia, West Papua tidak lebih dari sekadar sumber kekayaan alam yang dapat dieksploitasi demi kepentingan mereka. Kami, manusia Papua, dianggap tidak penting dan tidak layak untuk diperhitungkan atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang nasib tanah air kami. Bahkan dalam administrasi kolonial, kami semakin tersingkir. Posisi-posisi kunci diambil alih dan dikuasai oleh mereka. Kami hanya dilibatkan sebagai pelengkap, sementara kendali atas tanah, kekayaan dan nasib kami berada sepenuhnya di tangan pihak kolonial Indonesia. Ini adalah wujud nyata dari rasisme sistemik yang merendahkan dan mengabaikan hak-hak kami sebagai manusia dan sebagai bangsa yang berdaulat. Dengan tegas, kami bangsa Papua menyatakan bahwa kami adalah manusia yang memiliki dan mewarisi tanah air kami di West Papua. Kami adalah pemilik sah dari negeri kami dan kami memiliki hak penuh untuk berdiri sendiri dan membela diri dari segala bentuk kolonialisme, kapitalisme, dan militerisme yang terus mengancam keberadaan kami. Kami menolak segala bentuk penjajahan dan penindasan yang dilakukan oleh kolonial Indonesia di tanah Papua. Kami akan terus berjuang untuk kebebasan, keadilan, dan hak menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Maka dari itu, kami menyatakan sikap dengan tegas kepada pemerintah Republik Indonesia agar kepada pemerintah Republik Indonesia, 1. Kami menolak perjanjian New York 1962 yang dibuat secara sepihak tanpa melibatkan bangsa Papua dan yang mengkhianati hak kami untuk merdeka dan berdiri sendiri. Perjanjian ini tidak memiliki legitimasi karena tidak mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat Papua. 2. Kami menolak hasil Kepera 1969 yang dilaksanakan dengan manipulasi, intimidasi, dan kekerasan. Proses Kepera yang dilibatkan hanya 126 orang dari sekitar 8.933 rakyat Papua dan di bawah ancaman senjata tidak mencerminkan prinsip satu orang satu suara diatur dalam hukum internasional. 3. Kami meminta Indonesia untuk menghormati hak kami sebagai bangsa Papua untuk menentukan masa depan kami sendiri. Hak penentuan nasib sendiri adalah hak fundamental yang diakui secara universal dan Indonesia berwajibkan menghormati dan melaksanakannya secara penuh. 4. Kami menuntut Indonesia segera menyelenggarakan referendum yang adil dan demokratis bagi bangsa Papua sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk Piagam PBB pasal 1 ayat 2 dan Resolusi Majelis Umum PBB 1514 tahun 1960 tentang hak penentuan nasib sendiri dan Resolusi Majelis 5 menolak pandangan rasis yang digunakan oleh Indonesia untuk membenarkan penjajahan di West Papua yang menganggap bangsa Papua sebagai primitif dan terbelakang. Pandangan ini adalah bentuk diskriminasi yang menindas hak kebangsaan dan kedaulatan bangsa Papua. 6. Menolak kehadiran dan intervensi militer Indonesia di tanah Papua yang telah menyebabkan penindasan, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Papua. 7.
menuntut penghentian semua bentuk operasi militer, eksploitasi, dan penindasan terhadap rakyat Papua, serta menghormati perjuangan kami untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, 1. Mendesak PBB untuk segera meninjau kembali perjanjian New York 1962 dan PPRA 1969 yang catat hukum dan tidak memenuhi standar internasional. Proses ini tidak hanya melanggar piagam PBB pasal 1 ayat nomor 2 yang menegaskan hak semua bangsa untuk menentukan nasib mereka sendiri, tetapi juga bertentangan dengan resolusi Majelis Umum PBB 1514 tahun 1960 tentang deklarasi pemerintahan kemerdekaan kepada negara yang adat kolonial. 2. Menuntut agar PBB mengakui hak bangsa Papua untuk menggelar referendum penentuan nasib sendiri yang benar-benar demokratis, bebas dari tekanan serta intimidasi militer, sesuai dengan prinsip atau satu orang satu suara yang diatur dalam resolusi Majelis Umum PBB 1541 tahun 1960. Kepada MSG, kami memohon kepada MSG untuk mengakui dan memperkuat hubungan kekerabatan kita sebagai bangsa Melanesia. Kami meminta solidaritas dari MSG dalam perjuangan kami untuk memperoleh kebebasan dan penentuan nasib sendiri. Kami meminta MSG untuk hentikan kompromi sepihak dengan Indonesia yang mengorbankan perjuangan bangsa Papua. MSG segera membantu memperjuangkan pengakuan internasional atas hak bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri, dengan mendesak komunitas internasional untuk meninjau kembali status hukum Papua dan mendukung upaya kami untuk mengadakan referendum yang adil dan bebas. 3. Kami memohon kepada MSG untuk terus mengadvokasi hak asasi manusia bangsa Papua di forum-forum internasional dengan menekan Indonesia untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia di West Papua dan untuk menghormati hak kami sebagai bangsa yang berdaulat. Kepada Pacific Islam Forum FIP, 1. Kami meminta FIP untuk memperkuat solidaritas antara bangsa-bangsa Pasifik dalam mendukung perjuangan bangsa Papua untuk kebebasan. Sebagai bagian dari komunitas Pasifik, dukungan FIP akan menjadi kekuatan moral yang signifikan dalam memperjuangkan hak kami di kancah internasional. 2. Kami meminta FIP untuk menjadikan isu West Papua sebagai bagian dari agenda regional dan internasional dengan mengangkat isu ini di forum-forum global. FIP dapat membantu memperjuangkan hak bangsa Papua dan menekan Indonesia untuk menghormati hak penentuan nasib sendiri. 3. Kami memohon kepada FIP untuk menggalang dukungan dari negara-negara anggota dan komunitas internasional dalam mendesak dilaksanakan referendum yang benar-benar demokratis dan sesuai dengan standar internasional di West Papua. Kepada Yang Mulia Paus Franciscus, kami bangsa Papua dengan hormat menyampaikan permohonan khusus kepada Yang Mulia Paus Franciscus yang akan berkunjung ke Indonesia. 1. Kami memohon kepada Yang Mulia Paus untuk menggunakan pengaruh dan suara moral yang dimiliki dalam membela keadilan dan perdamaian bagi bangsa Papua. Kami meminta agar Yang Mulia Paus berbicara atas nama kami yang tertindas, menyerukan diakhirinya kekerasan, penindasan, dan pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua. 2. Kami memohon kepada Yang Mulia Paus untuk menyuarakan dukungan terhadap hak bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diakui dalam ajaran gereja. Kami berharap agar Yang Mulia Paus mendesak Indonesia untuk menghormati hak kami untuk hidup merdeka di tanah kami sendiri. Tiga, kami meminta agar Yang Mulia Paus mengadvokasi perlindungan hak asasi manusia
bagi rakyat Papua. Selama kunjungan ke Indonesia, kami berharap Yang Mulia Paus dapat menjadi suara bagi mereka yang selama ini bisu karena ketakutan dan intimidasi dan mendesak Indonesia untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran terhadap kami. 4. Menguatkan iman dan harapan kami. Kami memohon kepada Yang Mulia Paus untuk memberikan dukungan rohani kepada kami. Bangsa Papua yang telah lama menderita, kami membutuhkan penguatan iman dan harapan agar kami dapat terus berjuang untuk kebebasan dengan damai dan tanpa kekerasan, sebagaimana diajarkan oleh Yesus Kristus. Kepada rakyat bangsa Papua, 1. Mari kita ingat dan tegaskan bahwa kita adalah pemilik tanah air kita, West Papua. Hak kita untuk menentukan nasib sendiri adalah hak fundamental yang tidak dapat diabaikan atau diperbaikan. Kita harus terus berjuang dengan penuh kesadaran untuk kemerdekaan. 2. Di tengah segala kesulitan, kita harus tetap bersatu dalam perjuangan kita. Kesatuan kita adalah kekuatan kita. Dengan bersatu, kita dapat menghadapi segala tantangan, memperkuat suara kita, dan melanjutkan perjuangan untuk hak penentuan nasib sendiri dan kebebasan. 3. Kita harus terus menjaga martabat dan hak asasi manusia kita, tetapi berdiri teguh pada prinsip perjuangan. Kita harus menuntut hak kita dengan cara yang damai. 4. Dukungan segala upaya menuju referendum yang adil dan demokratis, di mana seluruh rakyat Papua memiliki suara yang setara. Bukan dalam pemilu kolonial Indonesia yang penuh manipulasi. Referendum adalah sarana yang harus diperjuangkan untuk menentukan pilihan politik kita. 5. Mari meningkatkan kesadaran dan pendidikan di antara sesama rakyat Papua mengenai hak-hak kita dan proses perjuangan kita. Kepada warga bangsa Pijaya di West Papua dan Indonesia, 1. Kami meminta Anda untuk menyadari dan mengakui kebenaran sejarah terkait penjajahan dan penindasan yang telah berlangsung di wilayah di West Papua. Kami mengajak Anda untuk menghormati hak asasi manusia rakyat Papua. Kami menuntut agar Anda menyadari dampak dari tindakan ini dan mendukung penghormatan terhadap hak rakyat Papua. 2. Kami berharap agar Anda mendukung upaya untuk mencapai solusi damai yang menghormati hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua tanpa intimidasi atau kekerasan. Kami menuntut agar Anda menghentikan segala bentuk penindasan yang berbasis rasis dan kekerasan terhadap rakyat Papua. Kami meminta dukungan Anda untuk menyelenggarakan referendum yang adil dan demokratis di West Papua yang mencerminkan kehendak rakyat pribumi Papua secara jujur. Kami mendorong Anda untuk menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari masalah. Akhirnya, dalam perjuangan panjang dan penuh tantangan ini, kami bangsa Papua dengan tegas menyuarakan hak penentuan nasib sendiri. Kami dan mendesak semua pihak untuk mendukung perjuangan kami. Kami berkomitmen untuk berjuang tanpa henti hingga hak kami diakui dan dihormati untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, bebas dari penindasan dan penuh dengan kesempatan yang setara untuk semua. Sorong 15 Agustus 2024, Koordinator Lapangan Abdul Heluka, Sekretaris Lapangan Welvin Karet. Sekian. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! NBB! Ya, baik, terima kasih. Kawan-kawan, keseluruh sekali komando kita tadi orang kita di sini. Lampu jalan.